Oke, jadi kali ini saya ingin mengingat kembali gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang belum pernah bekerja dengan style gitu. Jadi apa sih style di Microsoft Word itu? Kenapa kok penting gitu? Eh, Style itu pada dasarnya adalah kombinasi perlakuan ya, font, warna, ukuran yang kita aplikasikan pada teks dalam dokumen ya. Jadi dia baik font, warna ya, terus kemudian atribut paragraf seperti ini spasi gitu ya. Nah, ini diatur dalam style ya. Kenapa kok kita pakai style? Karena untuk mempermudah mengedit dokumen yang akan terasa kalau memang dokumen yang kita edit itu teksnya itu banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita buka file baru kemudian kita ketik untuk buat surat gitu ya. Ya mungkin karena surat itu biasanya cuma beberapa halaman ya, atau cuma satu halaman, style mungkin tidak begitu berguna begitu ya. Nah, tapi kita ingat kalau misalnya kita sehari-hari biasa mengedit dokumen dengan jumlah halamannya ratusan, nah di situ baru kerasa pentingnya style. Karena apa? Karena kita nggak mungkin bolak-balik mengapply atau mengubah atribut teks itu satu persatu ya. Kebayang kan kalau misalnya di sini ini 38 halaman, kemudian kalau misalnya kita heading atau judul itu mau kita ubah-ubah, kita nggak mungkin mencari judul satu-satu begitu kemudian kita ubah masing-masing gitu kan. Nah, itu akan nggak masuk akal begitu ya. Misalnya kita mau ubah jadi seperti ini gitu ya. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan cara kita menggunakan style. Nah, untuk pertama kali style itu ada di mana ya? Untuk memunculkannya kita tekan Ctrl Shift Alt S ya. Jadi ini namanya pane. Pane itu lembar ya. Lembar style ya. Nanti pane ini banyak, nggak cuma style aja. Jadi kalau misalnya kita nambah grafik kan juga muncul eh, apa seperti ini misalnya. Nah, kan muncul format shape. Nah, jadi pane untuk format shape, pane untuk style. Jadi menu-menu di Microsoft Word ini dibuat jendela-jendela begitu. Ini namanya pane. Pane namanya tulisannya pane. Format shape pane. Nah, ini untuk mempermudah supaya jangan ngikut menutupi bidang kerja, kita biasa tempel di sebelah kanan. Kita tarik sebelah kanan tuh, dia akan berubah menjadi itu. Begitu juga ini, kita tempel. Nah, begitu. Ya, kita docking namanya. Docking ke sisi kanan. Nah, di sini juga bisa misalnya docking ke kiri bisa juga tuh ya. Terserah ini teman-teman mau mau docking kemana. Yang jelas dia tidak akan menutupi bidang kerja kita. Nah, ini kadang format shape kita nggak perlu, kita tutup. Stylenya saya biasanya taruh dockingnya di sebelah kanan ya, karena kita mulai ngetikin dari kiri. Kalau tulisan Arab mungkin ini saya taruh sebelah kiri karena kita mulai ngetiknya dari kanan. Nah, seperti saya bilang tadi, jadi style itu digunakan untuk mempermudah. Nah, kalau misalnya seperti ini ya, misalnya saya mau ngedit nih ya kan, ini saya anggap sebagai heading 1 ya kan, judul utama gitu ya. Kita tinggal klik di sini. Nah, ya ini adalah style untuk heading 1 ya. Kemudian ini juga termasuk karena itu A dan ini B, ini juga termasuk heading 1 ya. Saya klik di sini lagi. Klik. Nah, ini
heading 2 karena subjudul gitu ya, subhead. Ini kita klik di heading 2. Nah, untuk badan dokumen, badan teks dokumen ya, biasanya kita menggunakan body text ya. Nah, di sini oh ya, ini style ini biasanya muncul yang digunakan di dalam dokumen ya. Jadi kalau misalnya kita dokumen baru seperti ini, style yang ditawarkan di sini adalah yang biasa digunakan ya. Tapi jangan salah, dia sebetulnya punya banyak style gitu ya. Nah, ya kan, kalau kita klik di options, style pane optionsnya akan mengeluarkan yang recommended, yang dari dia defaultnya yang ditawarkan gitu. Nah, kita bisa saja mau mengeluarkan apa aja sih si Microsoft Word itu punyanya gitu kan. Nah, kita bisa pilih all styles, terus kita supaya gampang gitu ya buat kita, itu kita daftar dengan alfabetikal ya. Kita klik di sini, kita oke. Nah, keluarnya dari A sampai Z ya, tuh ya, alfabetikal. Nah, yang paling atas itu clear all. Jadi untuk misalnya kita sudah nggak tahu apa namanya, bentuknya kayak apa begitu ya. Nah, misalnya begini gitu, nggak tahu kita ini stylenya pakai style apa, kita nggak mau pusing, kita clear all saja. Nah, itu balik lagi menghilangkan semua atribut gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nah, seperti ini, kita sudah akan menggunakan body text untuk paragraf ini. Kita cari body text ya. Nah, kita all style, alphabetical, kemudian body text. Nah, ini dia tuh, body text saja sampai 3 gitu ya, disediakan gitu. Jadi kita bisa pilih body text. Nah, kenapa kok kita pilih body text? Karena untuk memudahkan nanti ketika kita mau mengubah keseluruhan file dokumen ya. Misalnya begini, Mas, itu laporannya dibuat tebal sedikit gitu kan, ada pendekatan ketebalan nih. Biasanya untuk kementerian-kementerian yang proyeknya gede-gede, masa proyek 5 miliar laporannya 38 halaman gitu kan. Nah, ini bisa kita dekati dengan setelah kita aplikasikan semua body text, kita tinggal mengubah satu saja di sini. Misalnya kita pakai segu, terus kemudian 12 justified ya, paragrafnya kita ubah jadi after before 12, kemudian ini at least misalnya di 18 poin ya. Ini lihat kita bedanya kayak apa. Kalau saya tekan OK, tuh ya, dia akan merenggang begitu. Kalau kita lihat, ini kayaknya kurang gede nih ya, kita boleh tambahin lagi, misalnya 22 misalnya ya, gitu tuh ya. Nah, ini tergantung settingan kita mau kayak apa, tapi ini jelas akan mempermudah kerja kita kalau kita menggunakan style ini. Coba perhatikan yang bagian dokumen yang tidak kena style tidak akan berubah ya. Ini cuma 39 halaman. Gimana caranya ngubah semua kalau kita harus ubah satu persatu seperti ini, kan nggak masuk akal gitu kan gitu. Jadi kenapa kok kita menggunakan style itu? Untuk mempermudah, satu, kedua untuk konsistensi, ketiga untuk supaya si stylenya itu ya, kombinasi stylenya itu bisa kita gunakan kembali di kemudian hari. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Kalau misalnya kita menemukan dokumen yang menurut kita bagus gitu ya, coba kita cari dokumennya.
eh, misalnya begini, eh, nih ya, kita coba buka ini kayak apa. Nah, ini ada laporan. Ini kayaknya bagus nih stylenya. Nah, kan kita ngomong stylenya bagus nih. Daftar isinya bagus ya. Maksudnya style yang digunakan tuh baik font, warna maupun ukuran gitu ya. Itu bagus. Saya boleh juga nih. Ini tulisannya pakai Allegria Sans, kemudian ininya menggunakan Deja Vu. Boleh, boleh, boleh. Nah, ini bentukan ininya begini gitu ya. Nah, kita mau pakai nih. Nih ya, si laporan style laporan akhir DAK ini kita mau pakai gitu. Nah, ini bisa kita save dulu ya sebagai ya, save as sebagai sebagai style template style yang nanti akan kita gunakan di laporan yang lagi kita kerjain. Nah, save as-nya jangan menggunakan docx melainkan template ya. Word template. Kita klik di sini, dia akan mencari lokasi template yang sudah ada ya. Biasanya di dokumen custom office templates. Ya, coba kita simpan ini ya, kita save. Nah, ini kita tutup dulu ya. Nah, ini kan mau kita tampilannya seperti yang seperti yang laporan tadi. Nah, caranya itu kita pergi ke options ya. Kalau di sini file options gitu ya. Atau kalau mau pakai shortcut ini paling kiri itu ada word options. Nah, di options ini ada namanya add-ins ya, ada add-ins. Nah, di add-ins ini ada manage com add-ins ya. Nah, kita tapi tidak pilih ini, kita pilih yang ada templates tuh ya. Jadi ada di add-ins, templates, dan kemudian kita go. Nah, kita mau mengattach template yang tadi ke dalam file yang sedang kita kerjakan. Kita attach ya, terus kita cari template yang tadi ya. Itu ada di dokumen custom office template. Nah, ini ya yang tadi itu baru kita save. Laporan akhir DAK kehutanan ya, kita open. Nah, jangan lupa setelah kita open ya, itu kita lakukan ini, cek di automatically update document stars. Itu artinya mengapply seluruh template yang ada di dokumen ini ke dokumen template ke dalam dokumen yang sedang kita kerjakan gitu ya. Terus kita oke. Nah, itu dia gitu. Jadi semua semua style yang sudah kita aplikasikan itu akan ikut berubah ya. Tapi yang nggak kita aplikasikan ya belum berubah nih ya, seperti ini ya, seperti ini ya. Nah, makanya itu dia pentingnya style kita gunakan, karena untuk mempermudah konsistensi dan kemudian untuk dipakai kembali gitu ya. Nah, ini dia kenapa kok itu penting. Nah, ini buat yang sudah diaplikasikan ya akan ikut berubah begitu. Makanya kemudian ini kita misalnya ini body text ya, ini heading 2, ini body text lagi gitu. Ini kita harus terus nah, enter sisanya ya, itu harus dihapus ya. Nah, ini kita sisakan buat judul tabel. Ini body text lagi ya. Body text lagi. Nah, ini C tadi ya. Pokok kita ini 2. Nah, misalnya ini A B C D, ini list number 1 ya. Tuh, ini terus kita kita aplikasikan. Nah, sehingga ini ini body text ya.
gambar 2 ini nanti kita benerin, tapi yang jelas yang penting ini dulu. Bentar ya. Nah ini misalnya, nah untuk yang kan sambungan dari atas tadi penomoran itu kita klik kanan kemudian restart 1 ya, terus saja. Ini stylenya sudah menggunakan style yang laporan yang tadi kita lihat, yang bagus tadi gitu ya. Tuh ini tinggal restart, begitu seterusnya. Nah misalnya sorry, ini kita restart 1 lagi. Nah kita ya itu terus sampai habis, sampai bis gitu ya. Nah jadi nanti ketika kita mau mengadakan perubahan ya, misalnya setiap heading itu harus di halaman yang baru misalnya ya. Nah, ini bisa kita atur begitu. Jadi ini kan ini heading nih, heading 1 ya kan. Setiap heading 1 itu harus di halaman baru. Nah, ini ada pilihannya namanya page break before. Jadi kalau kita oke, setiap yang ganti ganti ini heading 1 itu di halaman baru gitu. Lihat tuh kan, itu nggak usah di enter sampai mencret, ini juga sudah pindah sendiri gitu ya. Nah, misalnya lagi heading 1 mau dikasih garis nih biar cakep gitu ya. Nah ini kita bisa pindah di border sini, kasih garis ya, misalnya kolornya nggak pakai kolor, paling si Cepi nggak pakai kolor. Nah ini misalnya 6 poin kita taruh sini, cus. Nah begitu misalnya, cakep kan. Nah, oke. Gitu ya. Jadi itu dia pendekatan kita bekerja di Microsoft Word dengan menggunakan style. Kenapa? Karena biasanya kita dokumen yang kita edit itu nggak selembar 2 lembar, ratusan lembar gitu ya, sehingga kita perlu otomatisasi dokumen dengan menggunakan pendekatan style. Nah, saya kira itu dulu buat rekan-rekan yang baru terhadap style. Nanti kalau ada pertanyaan ditanya aja ya, kita lengkapi tutorialnya makin lengkap. Kasih. Assalamualaikum.